beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-207 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kakitan Paroang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nini Raga Runting tidak memberi kesempatan pada Kakitan Paroang untuk berkata-kata lagi. Dia segera menyerang dengan kencang. Jurus demi jurus berlalu. Nini Raga Runting bertarung sambil sekali waktu memaki-maki lawannya. Melihat dua orang pendekar tua itu tengah bertarung dengan sengitnya, Arya Kamandanu diam-diam melangkah pergi. Sudah, sambil peot sudah. Tidak ada perlunya kita meneruskan bertanding. Orang yang kita permasalahkan sudah pergi. Kau selalu datang mengganggu rencanaku saja, Sapi Ompong. Mengganggu bagaimana? Kau ini sembarangan saja menuduh orang. Aku datang hanya untuk ikut bicara. Kalau kau berkata punya hak bicara atas nama kaum wanita, aku pun punya hak bicara atas nama kaum laki-laki. Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu. Aku datang ke tempat ini untuk menemui si Kamandanu, suami berhati busuk itu, tahu? Sudahlah. Mau kemana lagi Nini Raga Runting? Awas tuh, Sapi Ompong. Berani kau mengikuti aku lagi? Ku tanggalkan jenggot putihmu yang seperti bulu kambing balon itu. Perempuan. Di mana-mana perempuan itu sama saja.
Mudah tersinggung, mudah marah, mudah membenci, mudah tertawa. Semuanya mudah. Ya, kata orang, hidup ini akan terasa sepi tanpa perempuan. Apa benar begitu? Ya, mungkin benar. Mungkin saja benar begitu. Tapi, ini Raga Runting. Tunggu aku. Tunggulah aku, kambing peot. Marilah, kita jalan sama-sama. Supaya dunia ini tidak terasa sepi lagi. Ya, cukup. Aku sudah berhasil menangkap 12 ekor kelinci. Semuanya menyenangkan. Gemuk-gemuk. Aku pasti akan memenangkan perlombaan ini. Aku yakin Arya Kamandanu tidak akan mampu menangkap lebih dari 3 ekor kelinci. Siapakah itu? Bukankah Arya Kamandanu yang berjalan kemari itu? Sepertinya dia sedang murung. Apa yang terjadi? Aku tidak melihat dia membawa seekor kelinci pun. Hei, Kamandanu! Aku di sini! Aku di sini, Kamandanu! Kemarilah! Aku di sini! Apa yang telah terjadi, Kamandanu? Mana kelinci yang telah kau tangkap? Maafkan aku, Sekawuni. Aku tidak bisa menangkap seekor kelinci pun. Tidak apa-apa. Kau belum berpengalaman soalnya. Aku mempunyai kebiasaan menangkap kelinci sejak masih kecil. Nih, lihatlah. Aku berhasil menangkap 12 ekor. Nanti malam, kita akan membakar daging kelinci ini untuk lauk makan. Bagaimana? Kau senang daging kelinci? Kamandanu? Ada apa denganmu? Kau merasa sakit lagi? Tidak, Sekawuni. Kau kelihatan lemah sekali. Kau loyo. Kau tidak bergairah. Kau tidak senang bermain-main denganku di taman ini? Tentu saja aku sangat senang bermain-main denganmu, Sekawuni. Kau jangan bohong. Kau pasti sedang menyembunyikan sesuatu, Kamandanu. Mari kita pulang, Sekawuni. Lihatlah, sinar matahari sudah semakin lemah. Sebentar lagi akan gelap. Sebel. Kau membuatku kecewa, Kamandanu. Aku tidak apa-apa. Bohong. Aku tidak bohong. Sudahlah, Sekawuni. Ayolah kita pulang. Nanti kau dicari kakek Sugata Brahma. Bukankah kau tidak minta izin pada beliau? Aku tidak mau pulang sebelum kau mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Apalagi yang harus aku katakan? Kalau begitu, aku tidak mau pulang. Kalau kau mau pulang, pulanglah sendiri sana. Biarkan aku di sini. Jangan begitu, Sekawuni. Jangan begitu, jangan begitu. Ya harus begitu. Kau maunya begitu. Kalau tidak mau begitu, ya jangan begitu. Sebel. Baiklah. Kalau kau tidak mau pulang, baiklah. Kita di sini saja. Tapi kalau kakek Sugata Brahma marah, aku tidak mau bertanggung jawab. Kakekku tidak akan marah. Dia tahu siapa Sakawuni. Aku pergi meninggalkan rumah, bukan hanya sekarang ini saja. Bahkan aku sering keluyuran kemana-mana. Jarang ada di rumah. Kakekku tidak akan marah. Kau pikir aku ini siapa? Kau pikir Sakawuni ini siapa? Aku bukan anak kecil lagi, Kamandanu. Tapi bagiku, kau adalah seorang gadis kecil yang manis dan nakal. Dan kau adalah seorang pemuda desa yang dungu dan tolol. Tahukah kau, Kamandanu, bahwa kau ini seorang pemuda yang sangat menyebalkan? Iya, aku memang menyebalkan. Aku adalah seorang pemuda desa yang dungu dan tolol. Karena itu menyebalkan. Maafkan aku, Kamandanu. Aku hanya bergurau. Tidak apa-apa. Sekali waktu kita memang perlu bergurau.
Bercanda atau bergurau bisa menghilangkan ketegangan di dalam hidup. Kamandano, bolehkah aku tahu tentang sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui? Apakah kau sudah mempunyai seorang pacar, Kamandano? Pasti sudah. Pasti kau sudah mempunyai seorang pacar, iya kan? Katamu kau tinggal di desa Kurawan. Pasti di sana banyak gadis-gadis yang cantik. Dan pasti salah seorang di antara mereka menjadi pacarmu. Benar bukan, Kamandano? 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 Apa Sakawuni? Oh, sebal. Kau pasti sedang memikirkan pacarmu, iya kan? Iya kan, kau sedang memikirkan pacarmu? Sakawuni, kamu ini sedang bicara apa? Sudahlah, sudah. Ayo kita pulang. Tunggu dulu, Sakawuni. Tidak, kita pulang sekarang. Tidak ada gunanya kita berdua di sini lagi. Kau sudah mengecewakan aku, Kamandano. Tunggu sebentar, Sakawuni. Tunggu sebentar saja. Tidak, tunggu apa lagi? Aku mengajakmu bersenang-senang di sini, kau malah memikirkan pacarmu. Aku tidak mau menemani orang yang sedang memikirkan pacarnya. Lebih baik kita pulang sekarang. Ayo pulang. Sakawuni, tunggu Sakawuni, tunggu. Sakawuni. Kau sudah tidur, Nduh? Kau jangan bergurau. Kakek tahu bahwa kau belum tidur. Ada apa, Kek? Benar bukan? Kau belum tidur? Iya, ada apa? Aku dengar dari pamanmu Rangkut. Kau bersama Angger Kamandanu katanya berburu kelinci. Mana kelincinya? Katanya kau mau membakar daging kelinci malam ini. Mana? Tidak, Kek. Tidak jadi. Oh, mengapa tidak jadi? Mana kelincinya? Sini. Biar kakek yang membakarnya di serambi depan sana. Kalian nanti tinggal makan saja. Ini, lihat. Kakek sudah membuat bumbunya. Kelincinya sudah saya buang semuanya, Kek. Loh, kok dibuang? Kau sudah capek-capek mencarinya. Sekarang malah dibuang. Ada apa dengan Mondo? Tidak biasanya kau gelisah seperti ini. Aku sedang kesal. Oh, kesal. Siapa yang membuatmu kesal? Angger Kamandanu ya? Kalian bertengkar ya? Iya, Kek. Dia itu yang membuatku kesal. Bagaimana tidak, Kek? Tadi pagi, aku bermaksud mengajaknya bersenang-senang dengan berburu kelinci. Mengajak orang lain bersenang-senang itu baik, Sakawuni. Lalu selanjutnya bagaimana? Mengapa tiba-tiba Angger Kamandanu membuatmu kesal? Entahlah, Kek. Dia tiba-tiba saja murung. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi murung. Dia banyak diam, melamun terus. Aku kan jadi kesal. Aku ini dianggap apa? Dan lagi, tidak biasanya dia begitu, Kek. Biasanya dia selalu berterus terang padaku. Tapi sekarang ini, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu, Kek. Sudahlah, Wuni. Sudahlah. Angger Kamandanu kan belum sembuh betul dari sakitnya. Sudah, Kek, sudah. Dia sudah benar-benar sembuh. Dia sendiri yang mengatakannya begitu. Tapi, ya, tidak tahulah. Tadi pagi tidak apa-apa kok. Ya, sudahlah. Mungkin Angger Kamandanu mempunyai persoalan pribadi. Persoalan pribadi? Iya. Mungkin dia mempunyai persoalan yang orang lain tidak boleh ada yang tahu. Itu namanya persoalan pribadi. Mengapa harus merahasiakan sesuatu? Kalau begitu namanya dia tidak jujur, Kek. Bukan begitu, Wuni. Setiap orang mempunyai persoalan pribadi. Walaupun dia mempunyai kejujuran, seperti Batara Ismaya.
Tapi dia merasa perlu merahasiakan persoalan pribadinya itu. Karena memang hal itu tidak pantas diceritakan ataupun dibeberkan pada orang lain. Kau harus tahu soal itu, Wuni. Ya sudahlah, Kek. Sudahlah. Masa bodoh dengan persoalan pribadinya Kamandanu. Nah, lebih baik begitu. Dan lebih baik lagi, sekarang ini kau tidur saja. Kau pasti lelah setelah seharian berlari-lari mencari kelinci. Tidur, Lando. Nah, tidur ya. Ya, Kek. Saya mau tidur. Mungkin benar juga apa yang dikatakan kakek Sugata Brahma. Kamandanu mempunyai persoalan pribadi. Memang selama ini belum banyak yang ku ketahui tentang dirinya. Dia tidak pernah menceritakan apa-apa tentang dirinya. Persoalan apa ya? Wah, aku jadi penasaran. Sementara itu, Arya Kamandanu sendiri gelisah di tempat tidurnya. Pertemuannya yang mendadak dengan Nini Raga Runting telah mengacaukan pikirannya. Dia merasakan ruangan tidurnya menjadi sumpek dan pengap. Tiba-tiba dia ingat Maisin dan Panji Ketawang yang sekarang ini ditinggal di lereng Gunung Arjuno. Maisin, dia adalah istriku. Walaupun sekarang ini dia hamil akibat perbuatan orang lain, dia tetap istriku. Tidak sepantasnya aku membuatnya lebih menderita. Mungkin benar apa yang dikatakan Nini Raga Runting. Aku adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maisin, maafkanlah aku, Maisin. Kalau sampai terjadi sesuatu atas dirimu, aku benar-benar akan menyesal. Aku merasa sangat berdosa. Arya Kamandanu, apa yang kau lakukan di tempat ini? Kau benar-benar seorang lelaki pengecut. Kau melarikan diri dari tanggung jawab keluarga. Kau terlantarkan istrimu, dan kau terlantarkan keponakanmu Panji Ketawang. Ada apa dengan pikiranku ini? Mengapa pikiranku selalu kacau balau begini? Mengapa pikiranku tidak pernah mengendap dan tenang? Sang Hyang Widi, tenangkanlah hatiku, jernihkanlah hatiku, dan tabahkanlah jiwaku. Arya Kamandanu kemudian bangkit dari pembaringannya. Dia melangkah ke arah pintu dan segera membuka daun pintu. Dia bermaksud mencari udara segar di luar. Tapi belum sampai dia kembali menutup daun pintu itu, mendadak telinganya menangkap desingan senjata rahasia. Ada seseorang melemparkan senjata rahasia padaku. Aku tahu. Ini pasti pekerjaan Nini Raga Runting. Nah, benar bukan? Tangan Arya Kamandanu lalu bergerak mencabut senjata rahasia itu. Di bagian pangkal senjata rahasia terdapat gulungan daun lontar. Dia lalu membuka daun lontar itu dan membaca isinya.
Kamandano, laki-laki berhati busuk. Temuilah aku di lereng bawah desa Tanibala ini. Aku menunggumu di sana sampai besok malam. Kalau kau tidak datang juga, kau akan menyesal. Aku tidak perlu menyebutkan namaku lagi. Kau pasti tahu siapa yang menulis pesan ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus berterus terang pada Sakawuni? Apakah nanti dia tidak akan kecewa dan marah padaku? Selama ini rupanya dia belum tahu siapa diriku. Dia belum tahu bahwa sebenarnya aku sudah mempunyai seorang istri. Semua ini kesalahanku. Dan sekarang aku terpaksa menghadapi kesulitan yang rasanya mau membuat kepalaku pecah. Baiklah. Aku akan memutuskannya besok pagi. Aku masih mempunyai 1 hari untuk memikirkan soal ini. Yang penting Sakawuni jangan sampai tahu persoalan yang sekarang sedang melanda diriku. Kasihan gadis itu. Dia pasti akan kecewa sekali kalau sampai tahu keadaanku yang sebenarnya. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Di sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya, bayar. Gift, belayan selembut sutra. Untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci, Karimata FM kembali menghadirkan Informasi Haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, ajunan Singapura ada kawan si hadir dan semakin kalau boleh saksi mereka. Siaki dan Kona termasuk dan kawan cek, identitas kita ajunan Tuhan ya Allah. Karena ajunan Tuhan paling banyak yang semakin kalintoh, al-Qur'aki menyelamatasi dari neraka. Dan kau nak masuk akidah kawan saya kata-kata itu bisa. Masuk akidah kawan saya kata itu bisa. Masuk akidah kawan saya kata itu bisa. Simak Informasi Haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Rapat Kurung Selatan 1-2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801-3. Professional, care, accountable. Didukung oleh Telkom, the world in your hand. Selamat siang, selamat datang. Ini saja Bu belanjaannya. Siang, iya, ini saja belanjaannya Mas. Maaf Mas, belanjaannya dibungkus dengan kantong belanjaan yang saya bawa saja. Tidak apa Bu, ini sudah bagian dari pelayanan toko kami. Membungkus dengan kantong plastik dari toko kami. Kalau pakai kantong plastik, selain boros, plastik itu juga termasuk benda yang tidak ramah lingkungan.
Satu kantong plastik yang Anda gunakan memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai dan menyatu kembali dengan tanah. Mari kampanyekan diet plastik dengan membawa kantung belanja sendiri ketika berbelanja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PHR Radio dan Jaringan Radio Komunitas. Aku mencintaimu, selalu mendekatmu. Kau mengerti hatiku, kaulah semangatku. 1033 Arya Kamandanu kembali masuk ke ruangan tidurnya. Dia gelisah. Pesan yang ditulis Nini Raga Runting di atas daun lontar membuat hatinya tidak tenang. Dia gelisah, namun begitu dia mencoba untuk berbaring, ada dua wajah timbul tenggelam di permukaan pikirannya yang sedang kacau. Wajah Meisin yang cantik dan suci, dan wajah Sakawuni yang tak berdosa. Karena lelah dan rasa ngantuk, akhirnya Arya Kamandanu terlelap juga, dan jiwanya segera masuk ke alam mimpi. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Mengapa sikapmu kepadaku seperti itu? Aku tahu, kau masih menyimpan segenggam kekecewaan. Ya, semua ini karena salahku. Kamandanu, kau ini pemuda dungu. Kau terlalu lugu. Tapi aku senang, karena kau seorang laki-laki yang jujur. Kakang Kamandanu, mengapa kau masih juga belum kembali? Selama ini aku dan Panji Ketawang selalu menunggu kehadiranmu, Kakang. Kami sangat membutuhkan kehadiranmu. Apa kau tidak ingin sembuh, Kamandanu? Sudahlah, kau tidak usah cerewet. Kau orang sakit, kau tidak boleh banyak bicara. Kakang Kamandanu, mengapa kau masih berusaha menjauhi aku? Apa salahku sebenarnya? Kau tahu, aku pun hanya seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Aku bisa saja membuat kesalahan. Dan memang aku telah membuat kesalahan yang sangat mengecewakan hatimu. Tapi percayalah, Kakak, semua ini bukan kehendakku sendiri. Ayo, Kamandanu, kau pegang erat-erat pinggangku. Kita harus berangkat lagi. Kita tidak boleh istirahat terlalu lama di tempat ini. Hiya! Aku merasakan bahwa hubungan kita selama ini sebagai suami istri tidak selaras. Kita belum bisa mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan yang suci dan murni. Kita masih terus-menerus disekam oleh peristiwa masa lalu. Tapi aku masih mengharapkan suatu ketika keadaan ini akan berubah. Dan aku yakin suatu ketika kita akan bisa memperbaikinya. Iya, terus terang aku cemburu. Aku cemburu, Kamandanu. Aku tidak ingin kau direbut wanita lain. Lereng Arjuno ini menjadi sepi dan lengang semenjak kau pergi, Kakak. Aku seringkali menangis sendirian. Kandunganku semakin hari semakin bertambah besar. Sementara aku masih harus terus merawat dan mengawasi Panji Ketawang. Kasihan bocah itu. Dia sangat merindukan orang tuanya, Kakak. Dan dia sering menanyakanmu. Kamandanu, apa kau merasa lelah? Kau harus menguatkan dirimu. Kau jangan putus asa. Aku yakin luka-lukamu bisa sembuh. Lihat,
Sebentar lagi kita sudah akan tiba di kaki Bukit Panampihan. Ya. Kamandanu? Kemana orang itu? Rupanya dia sudah tidak ada di kamarnya. Kamarnya kosong. Wah, dia masih harus minum obat sekali lagi. Hei, apa ini? Kamandanu, kalau kau seorang laki-laki sejati, seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kau harus menemui aku. Besok malam kau harus menemui aku di lereng bukit di bawah desa Tanibala ini. Kau tidak perlu tahu siapa namaku, karena kau pasti tahu siapa yang menulis pesan ini. Rupanya benar apa yang dikatakan kakek Sukata Brahma. Kamandanu mempunyai persoalan pribadi. Persoalan apa ya? Pesan yang ditulis orang di atas daun lontar ini terlalu singkat. Semuanya masih belum jelas. Baiklah, aku harus dapat menyingkap rahasia di balik pesan daun lontar ini. Sakawuni mendengar desir langkah-langkah mendekat. Dia buru-buru meletakkan kembali selembar daun lontar itu di atas pembaringan. Kemudian dia pura-pura membenahi meja Arya Kamandanu. Oh, kau Sakawuni? Iya. Kau masih harus minum obat sekali lagi, Kamandanu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya aku sudah benar-benar sembuh, Sakawuni. Iya, tapi kau harus menghabiskan obat yang diberikan ibuku. Ini obatmu. Kuletakkan di atas meja. Terima kasih, Sakawuni. Nanti akan kuminum. Dari mana kau, Kamandanu? Aku baru saja dari pancuran di belakang. Oh. Sejak kemarin pagi, aku belum membersihkan badanku. Iya. Ada yang ingin ku ketahui, Kamandanu. Kemarin, ketika kita sedang berburu kelinci, kulihat tiba-tiba kau nampak murung. Apakah kau mempunyai persoalan yang berat? Tidak. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Barangkali kau mempunyai persoalan pribadi yang tak ingin kau ceritakan pada orang lain? Tidak, Sakawuni. Sudah kukatakan, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Baiklah kalau begitu. Maafkanlah aku. Ada apa, Sakawuni? Tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Seharian itu, Arya Kamandanu hampir tidak keluar dari kamarnya. Sampai menjelang sore hari dia masih belum bisa mengambil keputusan. Dia ingat Meisin dan Panji Ketawang keponakannya. Dia kasihan pada mereka. Dia ingin kembali ke lereng Arjuna. Tapi dia tidak sampai hati meninggalkan Sakawuni begitu saja. Dia merasa banyak berhutang budi pada gadis Tanibala itu. Walaupun sebenarnya dia masih sangat mencintai Meisin, tapi bayangan Sakawuni tak bisa dicampakkan begitu saja. Menurut pendapatnya gadis itu cukup baik. Dia memang agak brutal dan liar, tapi pada dasarnya dia adalah seorang wanita yang berhati mulia. Waktu terus berjalan. Akhirnya malam pun tiba. Desa Tanibala kembali berbaring dalam suasana lengang dan sunyi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi bagaimanapun juga, aku harus memutuskannya.
Sebenarnya aku kasihan pada Sakawuni. Dia pasti akan kecewa sekali. Dan aku sendiri tidak boleh larut dalam godaan seperti ini. Aku harus berani mengambil sikap seorang satria. Aku akan tetap melangkah di atas jalan yang lurus dan benar. Aku tidak boleh mengkhianati kesucian perkawinan. Bagaimanapun juga, malam ini aku harus kembali ke lereng Arjuna. Akhirnya Arya Kamandanu dipaksa oleh keadaan untuk berani mengambil keputusan. Dia lalu menutup pintu ruangan tidurnya. Sekilas dia menengok ruangan tidur Sakawuni. Nampak lampu masih menyala di dalamnya. Arya Kamandanu mendesah perlahan. Kabut mulai turun ketika kakinya melangkah meninggalkan rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Arya Kamandanu terus melangkah menembus kegelapan daerah pegunungan. Beberapa kali dia berhenti untuk menengok ke belakang, ke arah rumah kediaman Ki Sugata Brahma yang berdiri di balik pohon-pohon buah. Rumah itu nampak tenang dan tentram. Dia merasakan kehangatan ketika tinggal di dalamnya. Untuk terakhir kalinya, Arya Kamandanu menengok ke arah rumah Ki Sugata Brahma sebelum kemudian dia melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik kelokan bukit. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang mata mengawasi kepergiannya dari tempat tersembunyi. Kamandanu mau pergi kemana dia malam-malam begini? Langkah-langkahnya sangat mencurigakan. Oh, pasti dia mempunyai rahasia yang disembunyikan. Pasti dia mempunyai persoalan pribadi. Dan sekarang rupanya dia ingin menyelesaikan persoalan pribadinya itu. Ya, baiklah. Aku akan terus mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dialami Arya Kamandanu. Sebuah kidung ku nyanyikan untuk mengusir duka nestapa malam ini. Hatimu kalut, jiwamu kalang kabut, tanganmu tak henti-hentinya mengelus perut. Sambil mengelus, matamu menatap sudut-sudut malam yang dingin. Dan sementara kau merintih perlahan, seorang lelaki melihatmu sambil tertawa. Maka keadilan di muka bumi menjadi sirna. Sebuah hidung ku nyanyikan untuk menemani hati seorang istri yang berusaha menyeberangi penderitaan malam ini. Waduh. Gedung apa itu tadi? Lagi-lagi kau. Rupanya diam-diam kau mencintai aku, sapi Hongkong. Ya, mungkin kau benar, Kambing Peot. Mungkin aku mencintaimu. Tapi dengar dulu alasanku, ya. Aku mencintaimu
Karena pada dasarnya kau ingin menjadi pacarku. Bandot tua tidak tahu diri. Daripada jadi pacarmu, lebih baik aku mampu sekarang ini. Jangan mati dulu. Kalau kau mati, aku sama siapa? Kau pacaran saja sama monyet. Jangan begitu, Kambing Peot. Rupanya kau belum mampu memberikan penilaian pada seseorang. Masa laki-laki setampan ini disuruh pacaran sama monyet? Kau pikir kau lebih tampan dari monyet? Kau tidak pernah mandi, bau badanmu busuk dan tengik. Kau lebih jorok dibanding babi hutan yang paling jorok. Sudah, sana pergi. Apa perlunya kau datang kemari? Tunggu. Aku datang kemari hanya ingin mendengar kidungmu, Nenek Raga Runting. Wah, kidungmu itu tadi sangat bagus. Suaramu juga masih merdu merayu. Hanya sayang, aduh, napasmu kembang kempis seperti seekor ikan rawa jatuh ke darat. Kau pikir suaramu merdu seperti bulu peri itu? Suaramu pun tidak lebih bagus dari seekor monyet sakit mencret. Ya, tidak bisa. Suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu. Kau mau lihat buktinya? Mau dengar? Nih, dengar baik-baik. Dengarlah, wahai para satria utama. Dengar bunyi tembang yang dinyanyikan kakek tanpa ruang. Tembang bukan sembarang tembang. Tembang ini bercerita tentang laki-laki perkasa. Dia tegak bagaikan arca Batara Siwa. Dia besar dan megah bagaikan Gunung Arjuna. Dia bijak bagaikan pemerintahan Prabu Ranggabuni. Dia adil seperti Putri Simha. Dan dia sabar setia bagaikan Dewa Brahma. Dia berani seperti Pandu. Dia sakti seperti Bisma. Dan dia goblok gandungmu seperti sapi ompong. Kau curang, Raga Runting. Aduh, kau Kambing Peot. Kau licik, culas. Dengar dulu, kidungku ini belum selesai. Kau sudah tertawa seenak perutmu sendiri. Sudah, pokoknya suaraku pasti jauh lebih merdu dibanding suaramu, Kambing Peot. Sudahlah, sapi ompong. Cepat sana pergi. Itu lihat. Orang yang kutunggu-tunggu rupanya sudah datang. Rupanya kau datang juga, Kamandanu. Aku ingin bicara padamu, Nini Raga Runting. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kau sudah tahu semuanya. Sekarang kau tinggal memilih. Tinggal di desa Tanibala ini bersama gadis pacarmu itu, atau segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istrimu. Tentu saja aku akan segera kembali ke lereng Arjuna, Nini Raga Runting. Tapi ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ada sesuatu yang telah menimpa diri Mesin? Mesin itu sekarang sudah hamil tua. Sewaktu-waktu dia bisa saja melahirkan. Seharusnya kau tidak pergi kemana-mana. Seharusnya kau menunggu istrimu itu sampai dia melahirkan. Nah, bagaimana Kamandanu? Kau sudah siap berangkat sekarang? Aku tidak bisa berangkat sekarang, Nini Raga Runting. Kurang ajar. Mengapa begitu? Aku masih mempunyai urusan di desa Tanibala ini. Mungkin besok atau lusa, aku akan segera... Tidak bisa. Kau harus berangkat malam ini juga. Kalau kau tidak mau berangkat, aku akan memaksamu berangkat. Tunggu, sabar.
Tunggu dulu Kambing Peot. Kok main paksa begitu? Laki-laki seperti dia itu memang harus dipaksa, tahu? Dia memang tidak pernah mau mengerti tentang istrinya. Dia hanya mau cari enaknya sendiri saja. Sudah tahu istrinya hamil, malah pergi keluyuran kemana-mana. Malah pergi pacaran dengan gadis lain lagi. Laki-laki macam apa kau ini, Kamandanu? Jangan begitu, Nenek Raga Runting. Belum tentu Arya Kamandanu ini bermaksud tidak baik. Dia pasti mempunyai alasan yang kuat kalau sampai meninggalkan istrinya sendirian di lereng Arjuna. Percayalah padaku, Nini Raga Runting. Aku akan segera menyusul. Ada yang harus kuselesaikan lebih dulu di desa Tanibala ini. Aku harus berpamitan pada Sakawuni dan kakek Sugata Brahma. Mereka adalah orang-orang yang selama ini telah memberikan pertolongan padaku. Aku banyak berhutang budi pada mereka. Tidak! Kau tidak perlu berpamitan pada kami, Kamandanu. Kalau kau mau pergi, silakan pergi. Lebih cepat pergi lebih baik. Suara Sakawuni yang berteriak lantang terdengar seperti ledakan halilintar di telinga Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala? Dan bagaimana dengan sikap Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.